caranya? Kalau mau berangkat tinggalkan rumah, duduk baik-baik, kemudian niatkan untuk mencari nafkah halal untuk anak-anak dan keluarga kita. Itu kan sudah kena hadis. Siapa yang meninggalkan rumahnya, man kharaja fi baitihi, siapa yang meninggalkan rumahnya untuk mencari nafkah halal untuk keluarga dan anak-anaknya, maka Allah hitung sebagai jihad perjalanannya. Berapa jam kita mencari nafkah di pasar, itu terhitung al-jihadu fisabilillah. Rugi betul kita kalau kita tidak pakai itu. Makanya niat penting. Kenapa istilah orang Bugis ada namanya sampajat tepetuh? Kan di situ juga. Kalau engkau sujud terakhir pada sholat duhur, niatkan memang sholat asar. Ketika engkau meninggal antara duhur dengan asar, artinya kau sudah meninggal menuju kepada sholat. Nah, orang yang meninggal menuju kepada sholat dihitung adalah orang yang mati syahid. Selesai. Makanya ulama kita mengatakan, kau mati di tempat tidur, kau mati di pasar, tetap mati syahid karena kau sudah niatkan untuk ibadah. Makanya itulah hadis Nabi mengatakan, umatku adalah umat yang paling beruntung karena dia meninggalkan kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya diikat terus itu. Jadi sholat duhur niatkan untuk sholat asar, di sujud terakhir sholat asar niatkan untuk sholat maghrib, di sujud terakhir sholat maghrib niatkan untuk sholat isya. Begitu terus, supaya perjalanan kita ini selalu menuju sholat, bukan menuju pasar, bukan menuju ini, tidak. Ini yang dipakai, yang disebut dengan sampajat tepetuh. Wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masyarakat muslimin ikhwanu fillah, sedang jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam terakhir untuk di masjid kita ini. Untuk tugas saya sebenarnya tugas tahun ini di Sorong ini 20 malam, tapi jamaah sebenarnya saya sampaikan bahwa besok malam Gurota Dr. K. Muda Abdul Malik tiba MA. Beliau itu adalah kalau di NU lebih tinggi daripada saya karena beliau adalah Suriah, saya adalah Tanfiziyah. Jadi juga kalau kitab, beliau ahli dalam hukum-hukum agama, itu luar biasa beliau karena memang doktor di bidang hukum Islam. Jadi kalau kita mau belajar betul hukum tentang hukum-hukum, beliau itu ahlinya. Karena saya sendiri kadang bertanya sama beliau. Makanya saya bersyukur bisa ceramah lebih dulu daripada beliau. Kalau dia dulu, saya tersiksa itu. Makanya ketika dia mengatakan kita di Sorong Ustaz, saya bilang saya pertama, dia bilang saya yang kedua, bilang alhamdulillah saya selamat. Itu karena kalau guru sudah lewat, kita anak buah itu yang jadi masalah. Hanya saya bersyukur untuk panitia mengatakan mudah-mudahan tahun depan, saya sangat mohon maaf karena 5 tahun ke depan itu sudah terisi Ramadan. Tahun depan saya di Malaysia, kemudian berikutnya di Sulbar Mamujuk, kemudian lanjut ke di Siwa juga ada jadwal. Jadi memang untuk Ramadan insya Allah banyak penceramah-penceramah kita ambil. Untuk pada malam hari ini saya ingin sampaikan begini, bahwa dalam agama ini ada satu hal pokok yang sangat penting kita ambil, yakni masalah niat. Kenapa Imam Nawawi ad-Dimashqi dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab Arba'in Imam Nawawi itu mendahulukan hadis pertama adalah hadis tentang niat. Dari semua hadis yang ada, dia mengambil hadis pertama, meletakkan di awal itu hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kenapa ini hadis pertama? Padahal kalau dalam masalah kajian itu sebenarnya kalau kita melihat hadis ini sebenarnya membicarakan tentang keutamaan orang yang melakukan suatu ibadah itu tergantung pada niatnya. Kenapa? Karena ternyata aktivitas ini harus landasannya di situ. Sebenarnya ibadah dunia, artinya perbuatan dunia dengan akhirat ada pada niat. Makanya jangan katakan bahwa nanti dikatakan agama ketika di masjid. Oh, itu keliru sekali, Pak. Orang ke masjid sholat itu belum tentu ibadah. Boleh jadi dia sholat karena mungkin kampanye, kan begitu. Boleh jadi juga ada orang melaksanakan ibadah karena takut tidak nanti kalau meninggal tidak ada yang sholati. Kan seperti itu. Makanya niat ini sangat pokok. Seorang anggota dewan, seorang pejabat, ketika misalnya bagi-bagi sembako, jangan katakan itu sogok, itu belum tentu. Tergantung dari niatnya. Ketika dia niatnya bersedekah, mudah-mudahan dengan sedekah itu Allah istilahnya mempertemukan dengan hajatnya, maka itu ibadah. Jangan katakan itu sogokan.
Yang sogokan itu ketika dia mengatakan ini sembako kau ambil, tapi ini nomornya, ini yang kau coblos, jangan coblos yang lain. Oh, itu baru sogokan. Makanya dalam agama ini penting. Makanya niat itu harus kita luruskan. Ada orang Pak bekerja untuk dunia, tapi Allah tidak menghitung dunia. Makanya orang Bugis itu istilahnya ada lego-lego teras rumah. Ketika dia keluar dari rumahnya masih ada tempat di situ, itu tidak langsung turun ke tangga. Kenapa ada tempat itu? Sebenarnya itu adalah tempat sebelum kita berangkat untuk meluruskan niat. Dan setelah pulang dari bekerja, itu kita harus duduk di situ kembali sejenak untuk istirahat, kemudian meluruskan kembali dan bersyukur sebelum masuk ke dalam rumah. Itu orang tua dulu itu membuat. Makanya rumahnya saja orang Bugis itu Pak, itu falsafahnya luar biasa. Kenapa saya mengatakan falsafahnya? Itu kan segitiga, atapnya itu kan segitiga, kemudian ada tingkatan itu di sudutnya, dari Islam, iman, dan ihsan. Itu kan tingkatan. Kemudian anak tangga itu tidak ada yang genap, semua ganjil. Bahkan kue-kue Bugis itu dari barongko, dari kata sebenarnya barokah, suwalla dari kata sholawat, kemudian pasok dari kata fasolli li rabbika wanhar, katiri salah kita mengatakan sebenarnya itu al-katiri salah, kemudian katiri mandi al-katiri mindin. Itu kan sebenarnya dari bahasa Arab. Cuma nanti orang Bugis karena keras lidahnya, dia berubah menjadi bahasa Bugis. Barokah dia bilang barongko. Itu kan sudah melenceng. Al-katirus salah itu kenapa? Kuenya orang Bugis kan begitu Pak. Yang pertama dia kan pakai gula, kemudian pakai beras. Kenapa? Itu kan falsafah. Makanya beras itu kan ada dua bahasanya. Kadang dia mengatakan berak, kadang dia mengatakan warra. Ketika dia mengatakan warra, berarti dia mau masak untuk dia makan. Tapi kalau dia mengatakan berak, maka dia akan taburkan itu untuk menjemput tamunya yang datang. Kenapa? Kalau berak itu dari kata birrul walidain, kalau warra itu dari kata wara. Itu kan sebenarnya falsafahnya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa. Sampai saya baca satu kitab, itu kan Sunnah Jawa Surur karangannya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Sampai penetapan hari dan waktu itu ada dibahas Pak. Kenapa ada istilahnya Capuar Raba? Kalau kita orang Bugis ada namanya Capuar Raba. Orang Jawa mengatakan Rabu Wakesan. Cuma kesalahannya kita karena setiap Rabu terakhir setiap bulan kita mengatakan Capuar Raba. Padahal tidak. Itu hanya terjadi sekali dalam 1 tahun. Itu Rabu terakhir di bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar itu disebut dengan orang Jawa Rabu Wakesan. Orang Bugis mengatakan Capuar Raba. Kenapa? Karena Rabu Wakesan itu 320.000 balak diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itu yang akan berlaku selama 1 tahun. Makanya ada namanya sholat sunnah dapil balak, atau membaca surah Yasin 3 kali untuk tolak balaknya. Karena memang ada hadis mengatakan siapa yang membaca surah Yasin, maka 70 balak yang akan diturunkan oleh Allah dari langit itu diangkat. Makanya surah Yasin itu dibaca setiap malam Jumat. Sebenarnya tolak bala untuk di tempat itu. Kan itu kenapa Yasinan? Kenapa dikhususkan? Mengkhususkan satu ibadah itu perintah Nabi yang disebut wirid. Kalau dilaksanakan terus-menerus namanya wirid. Cuma kalau kita mengatakan tidak boleh baca Yasin selain hari Jumat, malam Jumat, itu baru keliru. Kalau engkau baca Yasin malam Jumat itu benar. Kenapa? Kapanpun kita dibolehkan baca Al-Quran. Cuma kenapa dikhususkan? Nabi justru mengkhususkan Pak. Nabi baca 6 surah sebelum tidur. Nabi itu kalau sudah baring dia baca 6 surah. Surah Yasin, Suratul Kahfi, Suratul Mulk, Iza Waqatil Waqiah, Ar-Rahman, itu dia baca. 6 surah itu dia baca kemudian ketika dia baring. Tapi matanya tertutup, kalbunya tidak tertutup. Makanya setelah itu dia bangun sholat malam kadang 8 jam, itu sampai subuh. Kalau orang mau ikuti Nabi suruh ikuti ini Pak. Sudah sholat isya baring baca 6 surah, baru bangun, baru sholat malam sampai subuh, lakukan 3 malam, insya Allah pingsan itu. Kenapa tidak bisa? Karena Nabi itu matanya tertutup tapi hatinya tidak. Makanya Nabi setelah baring itu tidak berwudu setelah dia bangun. Makanya Aisyah mengatakan sering Nabi wudu sholat maghribnya dipakai sholat subuh, karena memang Nabi tidak tidur, cuma matanya tertutup. Seperti itu. Makanya dalam kajian-kajian agama ini penting. Orang kalau mau ikuti itu mustahil Pak. Mustahil. Kecuali para wali-wali Allah ada yang memang terjaga. Itu lain lagi kedudukannya. Karena dia bisa istilahnya ada namanya atwalul wakti. Itu nanti kalau kajian itu agak berat Pak. Saya tidak bahas itu, nanti ada yang stres. Bahkan yang mengatakan ini kafir nanti. Padahal dia tidak tahu. Orang mimpi itu bisa ke Jakarta bolak-balik. Padahal cuma 10 menit tidur.
Padahal kalau dia mau naik pesawat itu sampai 8 jam bolak-balik belum sampai. Tapi kalau tidur 5 menit saja tidur sudah bolak-balik dari Jakarta. Kan begitu. Makanya dalam ilmu hakikat itu banyak kajian yang sekarang tidak dibongkar ulama. Kemudian kita kembali ke niat. Makanya Bapak kalau mau ke pasar, jangan katakan saya mau ke pasar supaya ada nanti uang supaya bayar arisan. Oh rugi Pak. Anda hidup di dunia ini cuma urus arisan. Bagaimana caranya? Kalau mau berangkat tinggalkan rumah, duduk baik-baik, kemudian niatkan untuk mencari nafkah halal untuk anak-anak dan keluarga kita. Itu kan sudah kena hadis. Siapa yang meninggalkan rumahnya, man kharaja fi baitihi, siapa yang meninggalkan rumahnya untuk mencari nafkah halal untuk keluarga dan anak-anaknya, maka Allah hitung sebagai jihad perjalanannya. Berapa jam kita mencari nafkah di pasar, itu terhitung al-jihadu fisabilillah. Rugi betul kita kalau kita tidak pakai itu. Makanya niat penting. Kenapa istilah orang Bugis ada namanya sampajat tepetuh? Kan di situ juga. Kalau engkau sujud terakhir pada sholat duhur, niatkan memang sholat asar. Ketika engkau meninggal antara duhur dengan asar, artinya kau sudah meninggal menuju kepada sholat. Nah orang yang meninggal menuju kepada sholat dihitung adalah orang yang mati syahid. Selesai. Makanya ulama kita mengatakan kau mati di tempat tidur, kau mati di pasar, tetap mati syahid karena kau sudah niatkan untuk ibadah. Makanya itulah hadis Nabi mengatakan umatku adalah umat yang paling beruntung karena dia meninggalkan kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya diikat terus itu. Jadi sholat duhur niatkan untuk sholat asar, di sujud tarawih sholat asar niatkan untuk sholat maghrib, di sujud tarawih sholat maghrib niatkan untuk sholat isya. Begitu terus supaya perjalanan kita ini selalu menuju sholat, bukan menuju pasar, bukan menuju ini, tidak. Ini yang dipakai yang disebut dengan sampajat tepetuh. Kan itu artinya falsafah itu dipakai ulama kita dari dulu. Cuma karena di pos ronda orang dapat, satu tidak mengerti agama, satu tidak paham, makanya ketemulah sehingga dia tidak sholat. Nabi bilang sampajat tepat itu dia sampajat. Bagaimana bisa terputus? Tidak ada sambungannya. Kan begitu. Ini kuncinya. Makanya ilmu ulama kita itu dari dulu luar biasa Pak. Makanya Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Hiyalinuddin itu mengambil bab khusus tentang niat. Karena niat ini penting. Sama kita Pak, ada sholat di sini 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, di belakang sholat 2 rakaat, di sana ada sholat 2 rakaat. Sama-sama 2 rakaat sholatnya, gerakannya sama, bacaannya sama, tapi sholatnya beda karena niat. Mungkin ini sholat sunat tahiyatul masjid, ini sholat sunat wudu, di belakang sholat sunat taubat. Padahal sama sholatnya kan sama. Apa yang membedakan? Niatnya. Itu juga Pak, memberi makan orang itu kan niatnya juga. Ada yang memberi makan bilang supaya nanti kalau mobil kita ada yang dorongkan, itu kan dunia itu aja. Makanya niat ini penting. Kenapa dia disimpan di pertama itu? Karena di sini setirnya itu. Apapun yang kita mau lakukan, jangan mengatakan nanti berdakwah itu baru pahalanya besar. Enggak Pak, dakwah itu pahalanya tidak besar kecuali mereka yang ikhlas. Jadi jangan bilang nanti ustaz ini besar pahalanya, tidak. Kalau dia kejar amplop, jadi masalah itu Pak. Kan jadi masalah. Kan di situ jangan mengatakan ibadah. Boleh jadi Pak. Makanya saya guru tak bilang ya, lihat kuncinya di situ. Kenapa ada keikhlasan Pak? Dan ikhlas ini susah. Kenapa saya mengatakan susah? Karena sesuatu yang tidak nampak mau dibicarakan. Ya. Makanya kalau kita mengatakan saya ikhlas, itu belum tentu Pak. Apalagi kalau mengatakan menyumbang karena Allah, mengatakan tanpa nama. Kalau orang tidak tahu, ada tanpa nama 10 juta. Siapa itu? Dia bilang, kau dengar tadi itu yang tanpa nama 10 juta? Bilang, saya dengar, saya itu. Ya sudah. Jadi kadang-kadang kan begini. Makanya dalam kehidupan ini Pak, yang penting kita tata niat dulu, perbaikilah. Kemudian apapun yang kita mau lakukan, mau mendirikan sesuatu, kenapa ada doa? Di sini kuncinya nanti. Kenapa ada doa? Setiap aktivitas itu diawali dengan doa. Sebelum berangkat bismillah, setelah pulang alhamdulillah. Supaya segala aktivitas itu bersandar kepada Allah dan kembali ke Dia. Kan begitu. Makanya dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan di situ aja kuncinya. Makanya Bapak tidak usahlah bangga kalau dapat rezeki itu kan bukan karena kita juga Pak. Kenapa orang belanja di tempat kita menjual, itu Allah kan yang mengarahkan kalbunya ke situ. Padahal banyaknya penjual Indomie dia lewati, kenapa dia beli Indomie sama kita? Yang penjual emas banyaknya toko emas, kenapa dia belanja di toko kita padahal sudah masuk di toko emas yang lain? Nah pada sama-sama dia emas dijual, itu karena Allah yang menetapkan rezeki.
Seandainya itu yang dipakai orang, Pak, tidak ada yang jengkel kalau orang yang di sampingnya menjual kemudian laku barangnya, tidak marah-marah itu. Tapi kalau orang tidak paham rezeki itu pasti marah-marah. Sudah memang baca-baca penjual ini tidak mau laku, sudah memang belajar ini ada memang japi-japi Mas Sandro. Oh, itu semua, itu orang sakit hati sama itu, Pak. Iya, tapi coba katakan bahwa Allah yang mengatur rezeki, kan begitu. Makanya kehidupan ini serahkan saja sepenuhnya ke Dia. Allah sudah tetapkan, kita cuma perlu berusaha. Allah tidak melihat hasil, yang Allah lihat usaha. Makanya seandainya hasil dilihat, Pak, tidak ada gunanya ceramah kalau orang tidak ikuti. Tapi kalau Allah melihat proses, maka kalau kau sudah berusaha, silakan urusan terakhir kasih kepada Allah. Itu aja. Makanya penting niat melakukan kebaikan. Berniat saja dulu. Orang yang belum rutin sholat fardu di masjid, berniat untuk datang ke situ, ke masjid. Niatkan saja. Insya Allah niat itu menjadi doa. Ada kan orang begini, saya tidak mau berdoa, saya mau lihat sampai di mana kemampuan saya. Saya tidak mau berdoa. Nah, ke situ orang tuanya, jangan doakan saya. Nah, ke situ saudaranya, jangan doakan saya. Saya mau masuk tes kedokteran, jangan doakan saya. Dia bilang iya, pokoknya dia tidak doa, pokoknya dia sholat, tidak pernah urus itu. Dia masuk tes, lulus. Dia bilang bagaimana? Artinya tidak usah butuh doa, Pak, kalau mau kerja katanya di dunia. Dia ke situ ulama, itu bukan doa yang menyebabkan saya lulus, itu karena usaha saya. Langsung ditanya sama guru, waktumu kau mau masuk tes, apakah ada dalam hatimu terbesit mau lulus? Dia bilang ada. Dia bilang itu sudah doa. itu sudah doa itu. Ada begitu. Jadi bilang itu doa, berarti cuma kau tidak minta. Cuma kadang kita ini, Pak, selalu menganggap doa itu nanti angkat tangan, nanti begini. Enggak. Orang berdoa itu coba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan tidak ada doa di situ. La ilaha illa anta, tidak Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, aku ini menganiaya diri. Kan tidak ada doa di situ, hanya pengakuan. Jadi orang kalau sudah mengakui dirinya, Pak, Allah sudah tahu. Kan kita itu kadang sombong, Pak. Kadang-kadang kita sombong. Kalau Allah kita sudah mengaku, oh saya ini lemah memang, saya ini tidak ada apa-apanya, bilang Allah ini sudah merendah, itu sudah. Begitu. Kan begitu. Kalau sama jika kalau orang tahu datang menghadap ke kita anak buah, nah ada kesalahannya, dia tidak minta maaf, bilang saja, oh salah memang Pak, tidak aku tahu, begini sudah diakui, oh ya salah ini. Selesaikan begitu. Allah juga begitu. Ketika hambanya sudah menganggap merendahkan diri, sudah selesai. Kan bayangkan, makanya saya bilang dosa apapun yang kita lakukan, sebesar apapun, minta kepada Allah dan Allah akan ampuni. Yang penting kita tidak berlaku musyrik. Kenapa? Orang musyrik itu kan menganggap ada Tuhan selain Allah, makanya Allah tidak ampuni. Selama kau yakin Allah akan diampuni sebesar apapun. Kenapa? Iblis saja, iblis yang sudah dilaknat masih berdoa, dikasih lagi sama Allah. Kan ketika dilaknat menjadi iblis, apa doanya? Ya Allah, berikan aku kesempatan hidup seumuran dengan dunia. Allah mengatakan saya kasih kesempatan, padahal sudah dilaknat. Coba, apalagi kita yang sujud. Makanya saya sering jengkel itu kalau ada orang bilang, orang sudah sholat, dia bilang 50 kesalahan dalam sholat yang menyebabkan orang masuk neraka. Saya bilang orang sudah sholat, kau suruh masuk neraka, itu jadi masalah, Pak. Kadang-kadang ustaz juga ini kelewatan, mengatakan 50 kesalahan dalam sholat, padahal rukunnya sholat cuma 13. Coba pikir itu. Ini makanya agama ini saya selalu mengatakan santai saja, Pak. Tidak usah, yang penting kita sujud-sujud. Kalau sudah sujud, Allah mengatakan hambaku betul-betul sudah menyembah kepada aku, itu aja. Makanya datang saja berjamaah, Pak. Bila tidak bisa khusyuk, tidak apa-apa, menempel saja sama jamaah yang lain. Sama di baterai itu, kalau baterai hidup semua, nah ada baterai mati di tengah, kan jalan di semua itu. Iya, yang jamaah mati-mati itu tempelkan saja di depan itu, di situ. Acil di bawah gitu. Cuma kalau sendiri kan tidak bisa. Sama juga dengan baterai sendiri itu, kalau ada senter satu baterainya mati kan tidak menyala. Tapi kalau 10 baterainya, simpan baterai mati di tengah kan tetap menyala. Makanya yang tidak bagus kehusyuannya itu masuk saja berselip di situ. Nah begitu. Makanya agama itu, Pak, dan dihisap kelompok itu. Makanya malaikat itu kan sampai protes. Ya Allah, itu si Fulan bin Fulan, kok masuk di tengah majelis cuma tidur di situ? Tidak ada dia dengar ceramah, tidur saja. Allah bilang, saya rahmati dia. Malaikat kenapa? Dia kan tidur. Allah mengatakan, saya rahmati dia karena dia tidur di tengah-tengah orang-orang yang aku rahmati. Kalau dia tidur di tengah pemain judi, ini masalah. Makanya Allah saja seperti itu, Pak. Kadang kita penceramah baru anak-anak ribut, marah-marah dia. Ini anak-anak teriak, padahal Nabi mengatakan teriakannya anak kecil di dalam rumah Allah itu menurunkan rahmat dari langit.
Makanya itu kalau lari anak-anak saya tidak, kecuali bapaknya yang lari-lari putar ya itu yang harus ditegur sama panitia. Biarkan anak-anak, mungkin rumahnya anak itu sempit, tidak ada tempatnya bermain sehingga dia senang kalau lari ke masjid. Biarkan anak-anak kita senang di dalam masjid. Biarkan, jangan biarkan anak-anak kita itu keluar, karena kalau tidak ada anak-anak masuk ke masjid itu tidak ada generasi, Pak. Habis generasi kita. Masjid tidak usah ditutup. Kalau dia sudah main game di rumah enak, nonton TV, nonton Doraemon, nonton ini, bapaknya asyik sholat di masjid, anaknya tidak sholat, nanti dipepek kepala tak. Kan amanah tuh. Istri kan amanah, makanya panggil istri masuk ke masjid, panggil, ayo ke masjid kita sholat, buang. Panggil dia. Saya tidak kasih uang belanja kalau tidak datang tarawih, kasih kita begitu. Kan kalau ada istri, tidak aku kasih bagian mutu bapak kalau tidak datang kau ke masjid, kasih begitu, tidak apa-apa. Tapi jangan juga tolak permintaan suami, Bu. Kalau bahaya itu kalau ditolak permintaan suami, karena perceraian ada di situ. Iya, saya kasih tahu, hampir semua perceraian itu gara-gara layanan istri tidak bagus kepada suami. Karena memang langsung naik ke otaknya itu, langsung error itu. Iya, langsung error. Biar profesor itu error otaknya itu. Iya, karena memang syahwat itu menutup jendela johari otak. Itu kan lumpuh otaknya itu, makanya banyak pejabat rusak, banyak ustaz rusak gara-gara itu. Kenapa? Itu kan setannya. Tak bilang ustaz itu kuat imannya, cocok kuat imannya, tapi yang jaga dia jenderalnya iblis. Iya, betul Pak. Orang rajin berjamaah, bendahara masjid, jenderalnya iblis yang jaga itu. Imam penghafal Quran, jenderalnya iblis yang jaga. Karena kalau anak buahnya tidak bisa dipengaruhi, makanya jenderalnya. Dan gantian Pak, yang pemain judi itu tidak dijaga sama iblis, bilang saja, perhatikan saja nanti dia kemana, itu aja. Makanya itu santai sekali. Makanya orang kan begitu Pak, kehidupan ini kadang begitu. Saya sering mengatakan, kadangkala kita ini pejabat yang